buat keluarga kami, rumah tangga kami, hubungan kami, suami istri, jadi sesuatu yang indah, seperti yang Tuhan inginkan sendiri. Hari ini Engkau berbicara kepada hati setiap kami. Beri kami sekali lagi hamba berdoa, jadikan hati kami seperti spons yang begitu kuat menghisap semua air kehidupan yang Engkau sebentar akan berikan buat kami. Pengurapan-Mu tinggal dalam kehidupan kami, Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Saya akan sharing akan dua session yang penting sekali buat kehidupan kita. Sepanjang yang saya tahu, hal semacam ini memang jarang sekali dibicarakan di gereja atau disampaikan secara terbuka. Tetapi segala sesuatu yang tidak pernah dibuka secara total, saya khawatir pada beberapa orang sebetulnya merupakan bom waktu yang sekali-kali sewaktu-waktu bisa meledak dan menimbulkan akan masalah besar dalam kehidupan kita. Saya percaya ada seorang hamba Tuhan berkata begini, kalau suatu negara itu ingin kuat, maka gereja di negara itu harus kuat. Dan untuk sebuah gereja itu kuat, maka keluarga-keluarga, rumah tangga dalam gereja itu harus kuat. Amen. Nah, selama beberapa waktu terakhir ini kita bersyukur Allah memberikan lawatannya yang sangat indah sekali, terutama untuk teman-teman yang masih pelajar, mahasiswa. Kita syukuri dengan semuanya itu. Tetapi tidak berarti bahwa Allah mengabaikan mereka yang sudah berumah tangga. Dan saya bersyukur Anda meresponi dengan baik akan apa yang Tuhan tawarkan pada hari ini, karena saya percaya bahwa itulah sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya ingin melihat di tengah-tengah kita akan muncul rumah tangga, keluarga Kristen yang solid, yang kuat, yang dinamis. Buka dulu Maleakhi pasal 2. Saya ingin tunjukkan pada bagian pertama ini tentang apa yang Allah lihat dalam rumah tangga, keindahan dalam sebuah rumah tangga. Dan session kita dalam 2 kali ini kita bicara tentang rumah tangga yang bahagia, karena kompleks sekali masalahnya, tentu kita akan membatasi akan pembicaraan kita pada hari ini dengan hal yang esensial, yang penting dalam kaitan hubungan rumah tangga ini. Maleakhi pasal 2, lihat mulai ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16. Alkitab berkata, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain, dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Anda perhatikan ini. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintian. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, bukan istri muda ya, istri masa muda, kata masanya jangan diilangi, yang kepadanya engkau tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan apa saudara? Istri seperjanjianmu. Anda garis bawahi kata istri seperjanjian. Karena ini ayat, ini kalimat, ini istilah luar biasa. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi, jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat.
Nah, Alkitab menggambarkan ada istilah the wife of thy covenant, istri seperjanjianmu. Nah, apa artinya? Nah, kalau Anda dengar kata covenant, kata perjanjian, sebetulnya covenant itu artinya to cut, memotong. Sehingga istilah yang dipakai adalah to cut a covenant, memotong akan perjanjian. Itu bukan membuat perjanjian sebetulnya, tapi dikatakan pakai istilah to cut a covenant, memotong akan perjanjian. Mengapa digunakan kata memotong? Mengapa dipakai kata to cut, memotong? Nah, ini kembali kepada tradisi manusia zaman-zaman yang dulu, ketika orang membuat perjanjian atau mereka membuat ikat janji covenant, apa yang mereka buat? Mereka memotong atau melukai bagian dari tubuh mereka, biasanya tangan mereka, masing-masing melukai tangannya sampai darah keluar. Kemudian darah itu mereka campurkan jadi satu, dan setelah dicampur jadi satu, mereka minum darah itu, masing-masing sebagian-sebagian minum akan darah itu. Jadi setiap kali ada kata covenant, to cut a covenant, selalu berkaitan dengan perjanjian darah sebetulnya. Di mana darah itu terlibat. Itu bukan zaman sekarang kalau perjanjian itu yang terlibat tinta dan meterai. Dulu kalau orang buat perjanjian namanya to cut a covenant, memotong akan perjanjian. Disitulah darah itu keluar, lalu kemudian mereka campur darah itu, lalu mereka minum bersama. Masing-masing meminum darah yang sudah dicampur. Dengan demikian mereka berkata, ini merupakan perjanjian darah antara satu dengan yang lain. Kalau mereka buat apapun namanya perjanjian, biasanya mereka membuat dengan melakukan ritual, minum darah itu yang telah dicampur, mereka minum bersama. Dengan demikian saya harus menyadarkan kita sekalian bahwa kalau Alkitab berkata itu merupakan istri seperjanjianmu, the wife of thy covenant, istri seperjanjian artinya di situ unsur darah dilibatkan. Nah, yang namanya perjanjian sebetulnya dimulai oleh Allah sendiri. Manusia tidak terlalu mengerti soal darah perjanjian. Tapi sebetulnya yang memulai menciptakan tradisi darah ditumpahkan, itu adalah Tuhan sendiri. Sebab itu merupakan simbol, Alkitab berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Nah, ujung dari semuanya adalah penumpahan darah Yesus sendiri. Nah, saya ingin ajak kita melihat akan sejarah daripada penumpahan darah sebagai bagian dari perjanjian. Yang pertama membuat penumpahan darah di muka bumi ini adalah Tuhan sendiri, bukan untuk asal membunuh, tapi bagian daripada perjanjian Tuhan. Kapan itu? Ketika manusia jatuh dalam dosa, Anda mengerti bahwa mereka sadar mereka telanjang. Mereka mencoba membuat pakaian dari daun untuk menutup akan ketelanjangan mereka, tapi tidak ada gunanya. Allah mengerti bahwa ketelanjangan mereka harus ditutup. Oleh karena itu, Alkitab berkata, Tuhan membunuh akan seekor binatang, seekor domba, kemudian darahnya ditumpahkan dan kulitnya diambil. Dari kulit binatang inilah Allah membuat yang namanya tunik. Kalau Anda baca di Amplified Bible, dikatakan dibuat tunik. Nah, apa itu tunik? Itu pakaian yang menutup dari leher sampai ke bawah lutut. Desainer pertama sebelum Gianni Versace lahir adalah Allah Bapa sendiri. Dia yang menciptakan akan gaun pakaian pertama manusia yang menutup dari leher sampai ke lutut. Kemudian ketika manusia makin korup, makin rusak, manusia makin melarat, pakaian dari makin berkurang, makin naik, bahannya makin tidak bisa kebeli lagi, lalu muncullah pakaian yang buka-bukaan karena kehabisan bahan. Kira-kira begitu. Nah, tapi itu Tuhan yang pertama membuat, saudara. Dia menyembelih binatang, darahnya ditumpahkan, darahnya keluar, lalu kemudian itu merupakan perjanjian. Bahwa itu merupakan simbol, satu kali manusia akan mengalami penebusan lewat penumpahan darah dari anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, setelah itu kita tahu ada cerita Kain dan Habel. Kain mempersembahkan dari hasil tanah, Habel memberikan domba yang terbaik yang dia punya, dan dia sembelih akan hewan
dan darah ditumpahkan lagi, lalu sebagai korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Nuh selesai melihat akan hukuman Tuhan atas dunia, air bah di mana-mana. Ketika dia selamat, dia memberikan korban juga, dia naik ke Tuhan, dan kemudian dia sembelih domba, dan dia berikan korban kepada Allah. Abraham, Ishak, Yakub, dan kemudian yang paling hebat yang kita kenal sampai hari ini adalah ketika orang-orang Israel akan eksodus keluar dari Mesir akan menuju ke Kanaan. Mereka sembelih domba Paskah dan darah dioleskan pada ambang pintu rumah mereka. Alkitab berkata, setiap kali penghancur itu roh maut melewati akan rumah dan didapati di darah di ambang pintunya, mereka lewat. Mereka hanya lewat saja. Sejak itu orang berkata, oh Tuhan lewat. Tuhan lewat itulah Passover atau Paskah yang kita ada sekarang. Itu simbol dari kemudian penggenapannya kematian Yesus 2000 tahun yang lalu. Amen, saudara. Nah, itu bagian daripada sejarah bagaimana darah ditumpahkan dari perjanjian lama sampai ujungnya perjanjian baru. Di dalam kaitan hubungan suami istri, Tuhan menggunakan istilah yang sama, to cut a covenant, memotong akan perjanjian. Dan dia berkata itu merupakan istri seperjanjian. Atas dasar itulah kalau Anda lihat orang nikah di gereja, masing-masing suruh janji, ada janji. Tapi saya mau beritahu saudara, inilah keindahan yang luar biasa. Nah sebelumnya mari kita buka firman Tuhan dulu. Lihat bersama dengan saya dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Perhatikan pada ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, Alkitab berkata mereka bukan lagi dua, tapi satu. Kapan peristiwa dua jadi satu itu terjadi? Ada dua hal. Pertama ketika mereka terima berkat, lewat hambanya berkata, kamu diberkati. Tapi yang kedua, penyatuan yang sebenarnya adalah ketika hubungan seks terjadi antara suami dan istri. Menangkap saudara. Dan dia berkata, rahasia ini besar. Yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaatnya. Nah, kapan hubungan Kristus dan jemaatnya ini jadi satu? Waktu kita menerima penebusan darah Yesus. Nah, sekarang perhatikan saudara. Inilah sebetulnya keindahan pernikahan itu. Dan setan merusak luar biasa. Kalau perjaka dan perawan kawin, saudara, ini yang diinginkan Tuhan sebetulnya. Anda tahu, Alkitab menggunakan istilah the wife of thy covenant. Istri seperjanjian. Ketika keduanya menikah, lalu kemudian hubungan seks pertama kali terjadi. Tandanya yang keluar apa, saudara? Hah? Ketika selaput darah itu robek, yang keluar apa? Darah. Right? Itulah sebabnya dia berkata, itu istri seperjanjian. Nangkep, saudara? Persoalannya, setan berkata gini, baik, gua rusak sebelum pernikahan. Dibuatlah orang liar. Lalu kemudian tanpa ngerti kebenaran, dia serahkan barang yang sebetulnya tanda perjanjian darah kepada orang yang bukan suami. Dan di situ rusak. Begitu terjadi begitu, saudara. Semua penyatuan yang tanpa berkat Tuhan, tidak ada berkatnya. Setan mau itu. Kita berkata setelah penciptaan Allah memberkati mereka, baru dia berkata beranak cucu. Right? Tapi manusia menghilangkan kata berkat. Jadi laki perempuan langsung beranak cucu tanpa berkat.
potong kompas. Padahal istilah berkat itu membuat keduanya itu jadi satu dalam suatu ikatan yang namanya the wife of thy covenant. Di mana darah itu merupakan bukti bahwa ada perjanjian darah di antara keduanya. Sebab itu merupakan simbol dari hubungan Kristus dan jemaatnya. Nah, saya mau beritahu bahwa begitu banyak orang yang tidak mengerti kebenaran dan akhirnya hidup mereka berantakan, hidup mereka rusak. Pada waktu mereka menikah, tidak ada lagi simbol darah yang keluar karena sudah dia serahkan kepada orang lain. Kebodohan itu tidak pernah bisa Anda ganti dengan apapun. Seumur hidup tidak akan pernah muncul lagi. Kecuali ada penyakit, saudara. Dan bukan itu yang Tuhan mau. Menganggap, saudara. Itulah asalnya rumah tangga. Kenapa kami di gereja ini meminta kepada yang mau menikah at least 6 bulan counseling? Kalau bukan karena hal yang terlalu istimewa sekali, kita jarang memberikan dispensasi. Jadi saya minta Anda jangan berkata, datang ke Pak Agung diberi dispensasi. Saya mau berkata, tidak bisa nangkep idenya. Karena kami ingin menyiapkan mereka dengan baik. Itu pun tidak menjamin terlalu banyak. Tapi jauh lebih baik kalau mereka di counseling dengan baik selama periode 6 bulan itu. Supaya disiapkan mental mereka untuk bisa masuk dalam pernikahan. Sebab pernikahan itulah sebetulnya bagian dari ikatan perjanjian darah antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Kalau saudara menjaga kekudusanmu, dan ketika engkau menikah terjadi seperti yang Tuhan inginkan, itu berkat merupakan berkat langka pada hari ini. Sebab saya berkata ini zaman sudah rusak-rusakan. Dan saya berkata, tidak banyak orang yang mau bertahan terima berkat yang langka. Saudara sekalian, kalau Anda melihat akan asal originalnya, Allah berkehendak. Betapa indahnya sebetulnya. Tapi lihat betapa rusaknya kehidupan manusia hari ini. Dan tanpa sadar orang diperbudak hawa nafsu. Lalu kemudian dia serahkan sesuatu yang sebetulnya merupakan tanda satu-satunya. Dan hanya sekali itu terjadi kepada orang yang sebetulnya tidak berhak terima semuanya. Menganggap saudara. Dan di sini kita harus mengerti bahwa pernikahan itu sebetulnya sesuatu yang sangat sakral sekali di hadapan Tuhan. Amen, saudara. Nilai dari sebuah keluarga, kesakralannya, dan sesuatu yang besar akan dihasilkan dari semuanya itu. Alkitab berkata, yang diharapkan apa? Keturunan ilahi. Sesuatu yang ilahi akan dihasilkan oleh sebuah pernikahan yang benar di hadapan Tuhan. Anda bertanya, Pak, masa lalu saya buruk sekali. Tidak seperti itu, Pak, kenyataannya. Itulah hebatnya penebusan Tuhan Yesus. Anda bisa bertobat, Anda lahir baru. Oh ya, konsekuensinya secara fisik tidak mungkin diperbarui lagi. Tapi lihat, dalam hatimu engkau dikuduskan kalau engkau bertobat dan datang kepada Tuhan. Amen, saudara. Itulah sebabnya dalam kitab Maleakhi dikatakan, itu the wife of thy covenant. Istri seperjanjianmu. Dan itu terjadi oleh karena ada tanda penumpahan darah. Simbol hubungan Kristus dan jemaatnya. Amen, saudara. Kenapa orang rusak? Karena dasar yang semacam ini tidak dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Nah, oke, sekarang kita akan lihat berikutnya. Nah, apa yang membuat kita harus menyadari bahwa segala bentuk penyelewengan terhadap ikatan janji, perjanjian darah semacam itu membuat sebetulnya Allah berkata, engkau berkhianat. Dan segala bentuk perlakuan yang tidak benar, segala bentuk penyimpangan terhadap perjanjian darah semacam itu akan mengakibatkan sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, saya perhatikan ada 3 hal yang akan terjadi dan mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Minimal 3 hal. Yang pertama, doa kita itu akan terhalang. Maleakhi 2, 13, 16,
Alkitab berkata tadi bahwa engkau sampai nangis-nangis, Tuhan tidak mau terima persembahanmu. Karena engkau tidak setia kepada istri pada masa mudamu. Pengkhianatan terhadap perjanjian itu akan membuat doamu terhalang. Yang kedua, 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 3, ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat saudara. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Simpel kan? Supaya doamu jangan terhalang. Jadi setiap pengkhianatan terhadap kesakralan pernikahan itu, yang pertama Tuhan berkata, itu akan membuat doamu terhalang. Sebab pernikahan itu merupakan simbol Kristus dan jemaatnya. Itu merupakan perjanjian darah sebetulnya. Makanya malaikat berkata, istri merupakan the wife of thy covenant. Nanti kita akan lihat bahwa suami pun punya istilah yang sama, bahwa itu merupakan pengantin laki-laki darah bagi si istri. Alright? Nah, hal yang kedua adalah tertundanya janji Allah. Anda di rumah boleh buka dalam Kejadian pasal 20. Anda baca mulai ayat 1 sampai 18. Kejadian 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Kemudian baca juga di Kejadian 12. Kejadian 12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Lalu baca lagi Kejadian 21 ayat 1 dan 2. Saya akan jelaskan. Nah, Anda dengerin baik-baik. Di rumah Anda baca sendiri ayatnya karena terlalu banyak akan membuang waktu kita. Abraham punya masalah. Masalahnya sebetulnya baik tapi tidak baik. Dia punya istri namanya Sarai. Diubah dari Sarah oleh Tuhan. Cantik sekali. Saya nggak tahu seperti apa cantiknya, tapi Alkitab berkata cantik. Dan Abraham ngakui istrinya cantik. Abraham ini punya problem. Dia mengakui istrinya cantik. Tapi kemudian ada ketakutan dalam dirinya. Dia berkata, wah ini yang kepingin kawin sama dia banyak. Terus dia berkata begini. Dia ngomong sama Sarai, sebelum berangkat. Dia bilang, ntar kalau kita ke bangsa lain, kalau orang tanya, aku aja kamu adikmu. Memang masih kerabat mereka, masih bisa dikatakan adik. Jadi Abraham ngomong sama Sarai. Nanti kalau di mana-mana pergi, beritahu ya kamu ini adik. Supaya apa? Aku selamat. Kenapa? Kalau ada orang naksir kamu, ngerti aku suaminya, gue dibunuh nih. Kalau aku mati, kamu jadi janda, dia kawin sama kamu. Itu pikirannya Abraham. Bayangin, ini bapak orang beriman, pikirannya aneh-aneh kayak gitu, saudara. Hebatnya Tuhan itu ya, kalau membuat orang dari rongsokan jadi barang bagus. Kalau Anda sadar kok rongsokan, jadi barang bagus, saudara. Kalau Anda berkata, aku masih bagus, Pak. Nggak bisa bagus lagi, saudara. Nah, akhirnya pergi. Satu hari ke Tanggur. Kelaparan, ngungsi ke Mesir. Tuhan nggak suruh, ngungsi sendiri ke Mesir. Nah, para penggawa Firaun melihat Sarah itu cantik, lapor ke Firaun. Nah, Firaun, raja zaman dulu itu kan koleksi perempuan, saudara. Ya, bukan perangko, perempuan. Dengar begitu, ditanya, ini apamu? Wah, Abraham tingkat teorinya. Wah, bener kan? Bener kan omonganku? Itu bukan benar. Yang kamu takutkan yang terjadi sebetulnya. Lalu dia berkata, adikku. Firaun berkata, adiknya ambil. Ngerti? Tuhan marah, saudara. Kenapa Tuhan marah? Karena Tuhan punya rencana buat dua orang ini. Ketika akan dirusak, diproteksi oleh Tuhan luar biasa. Firaun tegur Abraham, dia berkata, kamu ini kurang ajar. Kenapa kamu berlaku seperti itu? Padahal terlanjur Abraham terima banyak harta dari Firaun. Diterima itu. Kurang ajar. Supaya selamat dan soge, terima istrinya kasihkan orang. Bayangin, saudara. Ini benar.
Kalau ketemu tanya, Abraham, dulu kamu kok kayak ngono katanya. Nanti dia cerita, kalau dia masih ingat, saudara. Karena kita berkatakan dosa diampuni semua, dilupakan Tuhan. Jadi mungkin dia juga lupa. Apa iya katanya? Tahu nggak ingat Tuhan nggak ingat Tuhan juga nggak ingat. Nah, pada waktu itu akhirnya Abraham diam aja. Dia tampilkan wajah bloonnya, dia diam. Diusir. Sekian waktu kemudian, dia ke tanah Gerar. Abimelekh rajanya. Abimelekh itu bukan nama orang, itu kalau Jogja Sultan gitu ya. Kalau di Mesir Firaun, ini Abimelekh itu nama dari gelar raja. Dengar lihat Sarah cantik, tanya, "Ini apamu?" "Adikku," katanya. Dan diambil oleh Abimelekh. Karena cantik, saudara. Dan Tuhan marah betul. Abimelekh hampir dihabisin. Tapi dia berkata, "Aku tidak bersalah. Orang itu ngaku kakaknya ini adiknya. Kami nggak salah." Dan bilang, "Betul, kamu nggak salah. Tapi kamu tahu, dia nabi. Kembalikan istrinya." Kembalikan, saudara. Sambil dimarah-marahi Abraham ya. Nah, kali yang kedua itu, dia ngaku kepada Abimelekh. Waktu pertama kali, tampilkan wajah bloonnya. Kali kedua, hancur hatinya, saudara. Saudara tahu, dia ngaku semua. Dan dia berkata, "Ya, dia istriku. Tapi ini yang terjadi, aku takut dibunuh oleh orang yang mau ambil dia jadi istrinya." Pertobatan Abraham yang menempatkan dia Sarah sebagai istrinya di tempat yang semestinya, luar biasa hasilnya. Pada pasal berikutnya, pasal 21, langsung ayat pertama dan kedua, diceritakan bahwa akhirnya Ishak itu dikandung dan kemudian dilahirkan. Anda bisa nangkap betapa luar biasanya orang yang mau mengangkat pasangannya dalam posisi yang sebenarnya. Saya percaya salah satu sebab mengapa tertunda-tunda janji Tuhan akan anak perjanjian ini, karena kurang ajar suaminya. Caranya dia memperlakukan istrinya tidak pada tempatnya. Sampai 2 kali Tuhan harus campur tangan menyelamatkan keluarga ini. Ketika semuanya dijelaskan apa adanya, dia terbuka, dia dengan jujur mengakui keberadaannya, Tuhan memulihkan akan rumah tangga mereka. Amen, saudaraku. Nah, jadi yang pertama kalau itu terjadi adalah kita berkata doamu terhalang. Kedua akan menunda akan janji Allah. Yang ketiga itu pintu bagi kutuk atas keluarga. Semua bentuk pengkhianatan terhadap perjanjian darah ini itu merupakan sesuatu yang dapat jadi kutuk bagi keluarga. Anda boleh baca di 2 Samuel 11. Di rumah Anda baca kisahnya tentang Daud dan Batsheba. Yang kedua di 2 Samuel 13, Anda tulis tentang Amnon dan Tamar. Daud dan Batsheba ini dia berzinah. Akibat perzinahan itu, lihat kutuknya masuk. Pasal 13, Amnon ini kakak dari Tamar, sama bapak lain ibu. Amnon memperkosa Tamar, dua-duanya anaknya Daud. Dan akibat lebih jauh lagi, timbul pemberontakan Absalom. Amnon dibunuh oleh Absalom. Sejak itu darah mulai dialirkan dalam keluarga Daud. Bunuh-bunuhan terjadi. Absalom berontak kepada Daud. Daud ditendang dari Yerusalem. Alkitab berkata, dan Absalom tidur memperkosa gundik-gundik Daud. Di sotoh rumah. Di depan orang banyak. Anda bisa bayangkan. Dan Absalom mati setelah perang saudara pecah pada masa Daud. Orang ini begitu diurapi. Tapi kemudian akibat daripada dosa yang begitu kecil yang dia buat, kutuk masuk dalam keluarganya. Kalau Anda tarik terus ke belakang, Anda akan jumpai banyak hal di situ. Terus Anda akan lihat, tidak pernah berhenti dari kehidupan mereka. Itu merupakan pintu bagi kutuk atas keluarga. Nah, oleh karena itu, sebagai bagian yang pertama ini saya mau katakan, kita harus mengerti dalam pandangan Tuhan,
apa yang ideal dalam pandangan Allah kita. Nah, sekarang saya akan masuk bagian yang sangat-sangat sensitif dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa Anda akan diberkati dengan ini. Mari kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat 32, sampai dengan ayat yang ke-34. Dari 1 Korintus pasal 7, ayat 32, dan ayat yang ke-34. Anda perhatikan baik-baik. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara apa? Malu jawabnya. Saya ulang lagi, orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Jelas. Amen. Bagaimana ia dapat apa? Menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Nah, saudara sekalian, kalau Anda perhatikan akan ayat ini, itu memberikan satu implikasi yang jelas sekali bahwa sebetulnya ini yang terjadi. Hubungan suami istri itu tidak hanya butuh sesuatu yang rohani. Kalau Anda punya istri atau punya suami, dan mereka itu butuh akan sesuatu ya. Mereka berkata, Pak, ini dong, ini si Anu mau kawin nih bulan depan, kita ada undangan kawin 5. Ada masnya ya, Anda terima 5. Pak Marso sering terima 5, 6. Nah, senang juga sih diundang kawin sana sini ya, walaupun itu juga merupakan ongkos tersendiri, saudara. Nah, karena masih belum tega datang tanpa biaya gitu ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Di masa itu Anda berkata, tolong dong, ini si A mau nikah nih, beli pakaian. Anda nggak bisa berkata, oh istriku, mari aku tumpangi tangan, supaya engkau terima jubah kemuliaan, jubah pujian aku berikan. Jangan minta pakaian baru, tidak alkitabiah. Engkau perlu jubah pujian. Kurasyata pasapa. Musik, I want more. Nah, ayo, iya mulai. Nah, mulai kan jerking istrinya. Nah, inilah jubah pujian. Silahkan pesta dengan jubah pujian. Bisa gitu, saudara? Hah? Bisa? Gak bisa? Gak bisa. Mau? Istri sih digituin mau? Kalau beli pakaian, jubah pujian. Kalau minta makan ke restoran, jawabannya, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Mateng tenan, saudara. Cukup gitu. Kalau datang ke cari ke Citraland gitu, lihat sepatu bagus, Cinderella, berkata, Pak ini dong. Kita berkata, kasut kita kerelaan memberitakan Injil. Nginjil dulu mah sebelum minta sepatu anyar. Ya nggak bisa. Ngerti saudara? Itu tidak bisa ditutup dengan ayat. Kebutuhan kita di dunia ini nggak cukup ditutup, dijawab pakai ayat. Ketika Anda menikah, Anda harus mengerti. Kita memang terbagi-bagi perhatiannya. Dan bagian perhatian kita untuk pasangan kita adalah bagaimana menyenangkan dia. Nah, Anda harus ngerti itu. Apa jadi kesenangan istrimu? Makanya sebelum kawin ngitung dulu. Tanya, kamu sukanya apa? Kalau dia berkata, aku nggak punya hobi banyak kok, cuma belanja. Nah itu hati-hati saudara. Cek dulu pelurumu, cukup nggak? Karena hobi satu ini memang bagus ya, sederhana, tapi mematikan gitu untuk perekonomian rumah tangga. Ya kan? Ada yang hobinya begitu. Jadi Anda mesti ngitung betul bahwa itu bagian engkau harus belajar menyenangkan. Engkau tahan terus bagian itunya. Mana kuat? Ambrol itu bendungan. Ya kan?
Kalau itu ditahan terus, saudara, yang nggak kuat itu bantalmu. Nggak nutupi telinga tiap malam begini. Itu kan, itu hebat sekali tuh. IMF nggak menang. Sebaliknya, istri juga begitu kan. Dia mesti menyenangkan suaminya. Cek dulu nih hobinya apa ini. Nggak tahunya hobinya berburu harimau. Kamu mesti ikut aku. Nah repot toh. Ini ekstrimnya. Nah, di antara kata menyenangkan itu banyak faktor. Tapi saya mau katakan pada saudara, satu di antaranya adalah masalah hubungan seks. Satu dengan yang lain. Dan ini yang kadang-kadang orang timur ini tabu untuk bicara. Akhirnya kita pendam dalam hidup kita. Tidak kita biarkan orang lain mengerti keberadaan kita. Tapi ada tekanan kuat. Kita nggak bisa ngomong karena malu. Tapi kita nggak ada solusinya. Kita baca Alkitab nggak terlalu ngerti. Kita mau ngomong ke orang dikira saru. Nggak ngomong. Ruwet di dalamnya. Alkitab itu hebat. Dan diajarkan dalam satu konteks yang begitu bagus. Tapi terbuka apa adanya. Walaupun itu pakai simbolis-simbolis. Tapi sekali Roh Kudus membuka mata rohani mana berkata, diajari oleh Alkitab. Menangkap saudara. Alkitab berkata masing-masing harus bisa menyenangkan satu dengan yang lain. Oke? Termasuk dalam hubungan seksual suami istri. Ya memang itu kenyataan yang tidak boleh dibantah. Anda tidak bisa mengganti dengan uang, Anda tidak bisa mengganti dengan apapun. Dan kata menyenangkan itu bisa relatif loh saudara. Si suami senang penderitaan buat istri bisa, atau sebaliknya istri senang penderitaan buat suami. Tapi dalam Tuhan kita yakin ada solusinya. Oke? Nah sekarang saya mau tunjukkan langsung ayatnya yang ngajari kita akan hal-hal semacam ini. Buka Amsal pasal 5. Ini dihafalkan ya di rumah. Amsal pasal 5. Supaya Anda tahu teorinya. Ini baca dengan pengertian itu Anda akan langsung ngerti. Diajari ya. Kalau enggak Anda nggak ngerti. Ini kok diajari. Ini betul Alkitab buka apa adanya. Karena ini berkat Tuhan buat kita. Ntar saya tunjukkan beberapa contoh di Alkitab. Ini luar biasa Alkitabnya. Amsal 5:15. Minumlah air dari kolahmu sendiri. Minum air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Alright? Nah, Pak, ini ngajari apa kayak gini, Pak? Saya nggak tahu. Ya, dengar Pak, ini gambarannya. Laki-laki digambarkan Alkitab seperti mata air. Tahu mata air ya? Jadi itu memang mancar terus. Wanita digambarkan seperti kulah atau sumur. Nangkep saudara. Nah saya mau tunjukkan ada 5 poin paling tidak yang Tuhan mau katakan begini. Kepada suami dia berkata, minumlah dari air kulahmu sendiri. Artinya, Tuhan sediakan kebutuhan seksual itu, dia berikan istri kepada kita. Dan engkau minum dari kulahmu sendiri. Jangan kulahnya orang lain. Jangan sumurnya orang lain. Dan dia ngomong tegas, saudara. Dia berkata begini. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Ada banyak suami yang mata airnya, ngomong terus terang, kececeran di mana-mana.
ngawur, seks sana, seks sini, seks sana, seks sini. Itu mata air. Alkitab gambarkan suami itu seperti mata air. Sebetulnya itu gambaran kelamin, saudara. Mata air dan kulah. Itu gambaran kelamin sebetulnya. Kalau Anda ngerti gambaran globalnya begitu, Anda akan tahu. Dan dia berkata, minumlah dari air kulahmu sendiri. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata begini, kamu mesti setia sama istrimu. Kalau kebutuhanmu akan hubungan seksual itu ada, Tuhan berkata ada istri. Di mana engkau bisa menikmati hubungan seks secara sehat dan benar di hadapan Tuhan. Dan dia berkata, minumlah dari air kulahmu sendiri. Anda mungkin tidak pernah berpikir bagaimana Tuhan itu begitu kuat menghormati kesakralan pernikahan. Contohnya begini, ketika Daud bercerita dengan Batseba, karena dia raja, dengan gampang bisa semena-mena sikat istrinya orang. Oke? Alkitab berkata, setelah itu Uria mati, maka Daud mengambil Batseba dijadikan apa? Istrinya. Betul kan? Ketika dijadikan istrinya, maka kemudian mengandunglah Salomo. Tapi saya mau beritahu saudara, coba buka Matius pasal yang pertama. Nanti kita kembali ke Amsal 5. Matius pasal yang pertama. Lihat pada ayat yang ke-6. Ketika Alkitab bicara tentang silsilah Tuhan Yesus, lihat apa yang dikatakan. Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri siapa? Uria. Alkitab tidak menghapus nama Uria. Tuhan tetap ingat akan orang benar yang bernama Uria. Setia dengan rajanya. Tapi rajanya yang rampas istrinya dan rampas nyawanya sendiri. Ketika sampai kepada silsilah Tuhan Yesus, sebetulnya nggak mungkin nama Uria masuk, saudara. Tapi perlakuan semena-mena yang dia derita, keadilan Tuhan bangkit dan dia berkata, tidak bisa caranya begini. Dan dia berkata, Daud melahirkan Salomo dari perempuan, yaitu istri Uria. Bahkan nama Batseba nggak disebut, tapi dikatakan dia istri Uria. Allah menghargai kesakralan pernikahan. Jangan dibuat sebagai barang permainan. Perjanjian darah itu penting di hadapan Tuhan. Oleh karena itu dia berkata, biarlah engkau minum dari air kulahmu sendiri. Yang kedua, balik ke Amsal pasal 5 tadi. Alkitab mengajar sesuatu yang menarik di sini. Dia berkata, biarlah engkau senantiasa, ayat 19, birahi karena cinta. Saudara, ada birahi yang bukan karena cinta. Birahi yang sekedar karena hawa nafsu. Yang Tuhan mau dalam hidup kita sebetulnya birahi kita kepada istri atau istri kepada suami. Itu adalah merupakan ekspresi dari cinta kita. Pada waktu itu merupakan ekspresi cinta. Hubungan seks bukan lagi merupakan penderitaan. Tapi kalau hanya hawa nafsu, itu akan jadi siksaan. Paling tidak satu pihak akan tersiksa. Dalam counseling, dalam pembicaraan dengan banyak orang di banyak tempat, saya harap tidak ada di sini. Ada suami-suami yang begitu kuat nafsu birahinya. Sampai buat dia itu kayak nasi. Nggak ketemu sehari, pusing. Nggak bisa kerja. Dia nuntut istrinya hubungan seks setiap hari. Dan tanpa peduli bahwa si istri nggak begitu, saudara. Nanggapnya. Kalau itu karena cinta, Anda akan menyatakannya dengan penuh pertimbangan. Dan tujuannya membahagiakan pasanganmu. Bukan memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Kita berkata, kiranya engkau senantiasa birahi karena cintanya. Suami yang dicintai akan birahi kepada istrinya, demikian juga sebaliknya. Kalau orang sudah kehilangan birahi terhadap pasangannya, oleh karena sudah tawar cinta dalam dirinya.
Tapi Alkitab mengajar, biarlah engkau birahi karena cintanya. Di 2 Samuel pasal 13, ayat 14 dan 15, di rumah Anda baca. Diceritakan tentang Amnon yang memperkosa Tamar. Pertama dia berkata cinta. Tapi setelah dia perkosa Tamar, Alkitab berkata kebenciannya lebih daripada cintanya waktu semula. Kenapa? Sebab didasari bukan karena cinta betul, tapi karena hawa nafsu, karena birahi. Kalau Anda menikah dengan seseorang, dan sebagian besar sudah terlanjur menikah sekarang ini, jangan didasari hanya karena birahi. Harus merupakan dasarnya itu cinta. Birahi merupakan salah satu ekspresi cinta atau akibat dari cinta. Sehingga hubungan seks bisa dinyatakan dengan begitu baik, sehingga masing-masing itu senang, disukakan karenanya. Dan tidak ada pihak yang tersiksa oleh karena hal itu. Kalau sampai titik ada pihak yang tersiksa, Anda harus mawas diri. Nah, biasanya suami istri tidak berani mengkomunikasikan hal ini. Ya, si suami kadang-kadang ya nggak ngerti ya, tetap dia dilayani kok Pak. Ya, betul. Tapi coba bicara hal ini. Kalau itu merupakan siksaan buat Anda. Mungkin ada pengertian-pengertian yang keliru. Mungkin dia belum terlalu ngerti. Dan suami coba sampaikan, ini loh yang jadi pergumulanku. Dan kalau sudah sampai titik di mana ada pengertian bahwa yang kalau terlalu banyak itu nyiksa aku, kata istrinya. Atau sebaliknya. Itu akan jadi baik. Mengerti keadaan pasangan kita, itu baik. Itu bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Harus dibicarakan. Karena sebetulnya yang Tuhan mau, hubungan seks birahi kita itu karena cinta. Amen, saudara. Coba direnungin ya. Direnungin. Ini nggak selesai kalau dibicarakan terus. Ini bisa rame, bisa panjang. Tapi kita nggak punya waktu terlalu banyak. Tapi saya berharap ini bisa memberikan dasar. Hal berikutnya yang Anda harus mengerti. Yang bagian ketiga adalah Tuhan memang mau kita menikmati itu. Hubungan seks itu sesuatu yang Tuhan berkata nikmati. Bersukacitalah. Jadi maksudnya kalau hubungan seks itu ya seneng gitu. Ngerti saudara? Pak, saya nggak bisa tuh Pak, sukacita. Minta sama Tuhan dong. Setiap kebenaran firman Tuhan ini, kalau Anda tidak menikmatinya, Anda minta. Ya, ada istri yang kalau suaminya mau begitu, dia nggak bisa. Dia bilang, sembayang ya. Tuhan beri seperti yang engkau inginkan. Nanti kita akan bicara beberapa hal lain, tapi ada hal-hal yang mungkin karena gini ya, pengertian-pengertian yang salah, masa lalu tertentu yang membuat kita ada trauma-trauma tertentu. Itu membuat kita kadang-kadang bagi istri setiap kali itu terjadi itu menakutkan. Coba bicarakan. Karena sebetulnya Tuhan mau nikmati. Kalau ini hilang, sebagian dari sukacita yang Allah sediakan buat kita tidak kita terima. Tangkap saudara. Pak, tapi kalau suami saya tak ada yang ngomong bisa dipukuli ya, jangan kalau usah gitu. Anda berdoa tengingi dulu roh ngamuknya, lalu Anda minta waktu dengan Tuhan sampai ada suasana begitu baik, Anda bicara dengan baik. Mestinya harus dari sukacita. Dan Allah mau memberikan itu sebagai bagian daripada sesuatu yang kita bisa nikmati sebetulnya. Dan saya akan berikan contoh yang menarik sekali tentang orang bernama Abraham. Oke, Kejadian pasal 18. Yang ini saya bacakan, karena ini penting sekali. Supaya Anda tahu bahwa Allah juga mau. Jadi kalau Anda punya problem dalam hal ini, saudara perlu datang ke Tuhan. Karena Tuhan itu baik sekali dan Dia mau memberikan kepada kita. Kejadian pasal 18. Lihat pada ayat yang ke-11. Ayat 11 dan 12. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah
Sarah dalam hatinya katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Jadi secara manusia dia sudah nggak ada birahinya. Alkitab dalam bahasa aslinya dikatakan sudah kering kandungannya. Dia sudah nggak ada birahinya. Nggak ada lagi. Dan tuanku sudah tua. Ini sudah sama-sama tua banget, saudara. Jadi, saya masih cantik. Ini oma hebat, Sarah ini. Tua tapi cantik. Nah, Anda tahu peristiwanya, coba buka lagi sebagai pembanding ya. Roma pasal 4. Roma pasal 4, ayat 19. Roma 4:19. Imannya tidak jadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Jadi dua-duanya sudah hopeless. Sudah nggak ada lagi birahi kepada istrinya, nggak. Sudah lemah, tubuhnya lemah. Nggak bisa lagi. Hubungan seks sudah nggak ada lagi. Anda bisa ngerti kondisinya ya. Sekarang bandingkanlah Ibrani 11. Ibrani 11. Lihat pada ayat yang ke-12. Alkitab berkata dengan gamblang sekali. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati apa? Mati busuk. Terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Jadi sudah nggak bisa. Mati. Sudah tua, 100 tahun. Orang sekarang mungkin lebih rendah dari itu ya. Ada yang 100 masih enggak ya. 70 mungkin sudah enggak. Sudah bukan lagi dunianya. Sudah banyak jadi pertapa lah. Sampai 70 tahun itu. Tapi di Abraham 100 tahun Alkitab berkata, that's it. Nggak bisa. Anda tahu? Kok Ishak bisa lahir? Apa Ishak itu kayak Yesus? Maka tiba-tiba Sarah mengandung sendiri. Tidak. Ketika Tuhan memberikan Ishak itu hasil hubungan seks nggak? Hasil hubungan seks, saudara. Buka Kejadian 25. Anda belum ngerti Bapak Abraham, saudara. Kita ini keturunan Abraham loh, saudara. Tenang aja, para pria. Lihat, pasal 25. Anda harus tahu Sarah sudah mati ya pada waktu itu. Ayat pertama. Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya, hitung berapa nanya? Simran, Yoksan, Medan. Mana Medan berapa saudara? Midian, Ishbak, dan Suah. Berapa anaknya? Hah? Anak pungut, anak kandung. Hasil hubungan seks tidak? Kuat tidak berarti? Kuat. Bukan cuma sekali tok terus bor, besar. Enggak. Itu balik kekuatannya. Bapak Abraham ini 100 tahun. Ishak mulai tumbuh, dapat istri muda. Nah kok itu Pak, loh Abraham. Anda harus tahu nih Abraham. Punya anak, sekali kok enggak. Dibuktikan sama Tuhan. Kalau aku yang memberi, kuat tenang punya anak katanya. Punya anak 6 lagi. Terus ini Pak. Oh ya Abraham ini luar biasa. Oh luar biasa. Tokoh idola kita hari ini. Ya sampai mana tadi? Yoksan ayat 3 ya, ayat 3. Yoksan memperanakkan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letusi, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henoch, Abida, dan Eldaah. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya. Bukan cuma Ketura, kok gundik lagi saudara. Dan gundik-gundiknya punya anak. Tidak jelas anaknya berapa banyaknya. Oh enggak. Mantap, betul. Tapi Anda tidak boleh mudik kayak Abraham. Itu perjanjian lama ya.
Orang belum mengerti gambaran Kristus dan jemaatnya. Perjanjian baru, enggak. Sebenarnya perjanjian lama pun Tuhan tidak mau. Karena kalau Anda baca itu keturunan mereka, ada bangsa Asyur, semua akhirnya menyulitkan Abraham dan keturunannya sendiri. Ini bukan yang sempurna dari Tuhan, tapi saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa Allah mau hubungan seks itu dari bagian dari berkat Tuhan buat rumah tangga kita. Ketika dipulihkan kekuatan Abraham, Allah mau berkata, gua kalau mulihin pulih. Bukan Tuhan iseng-iseng asal dapat anak Ishak. Tidak. Betul-betul Abraham sampai masa tuanya. Dia menikmati penuh semua yang dari Tuhan. Nah, kalau Anda baca ayat yang ke-7 dari pasal 25, Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal, ia mati waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umurnya. Bahasa Inggrisnya, tua dan penuh hidupnya. Dipulihkan. Allah mau, ini bagian yang jadi berkat buat kita. Ini nikmati. Kalau sampai kenikmatannya hilang, Anda bicarakan dengan baik. Ya, saya berdoa supaya suami istri bisa mau menerima kenyataan yang ada. Dan kalau nggak pernah dibicarakan, saudara, itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dan itu bagian yang kadang-kadang menciptakan bom waktu dalam kehidupan kita. Masih dua lagi. Yang keempat, terusin. Kita kembali ke Amsal pasal yang kelima tadi. Amsal pasal 5. Ayat 19 dikatakan, rusa yang manis yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Ayat 20 saya bacakan, hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalan dan mendekap dada perempuan asing. Hal yang keempat yang saya mau katakan kepada Anda bahwa ini yang harus dimengerti, hubungan seksual itu adalah sebenarnya menikmati akan tubuh pasangannya, ya. Kalau bahasa Indonesia kan persetubuhan. Itu nggak bisa jarak jauh, nggak bisa omong-omongan gini, nggak bisa. Itu yang persetubuhan. Jadi menikmati akan tubuh dari pasangannya. Jika Alkitab berkata biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau. Kenapa dia berkata begitu? Karena itu merupakan persetubuhan. Menikmati akan tubuh pasangannya. Nah, saudara harus mengerti bahwa kalau ini ayat sebetulnya ditujukan untuk laki-laki kan. Pria itu tertarik dengan wanita secara seksual itu karena apanya? Tubuhnya. Kalau wanita tertarik pria karena apanya? Hah? Dompetnya. Mungkin. Saya nggak tahu ya. Tapi paling tidak Anda harus mengerti bahwa tubuh manusia itu punya daya pikat secara seksual, terutama wanita. Pria, iya juga, tapi mungkin nggak sampai seperti wanita. Tapi buat wanita Anda harus menyadari bahwa tubuhmu itu punya daya pikat secara seksual. Nah, jangan lupa bahwa Daud berzina dengan Batsheba. Ketika pertama kali dia melihat Batsheba sedang apa? Mandi itu pakai pakaian lengkap gitu ya? Bukan, saudara. Lancang. Jadi tubuh wanita itu punya daya tarik seksual. Makanya di banyak kalender-kalender promosi ya, kalau orang mau jual mobil, sebelahnya perempuan pakai bikini. Apa hubungannya naik mobil dengan pakai bikini? Masuk angin toh? Tapi itu ditempelkan bareng. Karena tubuh perempuan itu ada daya tarik seksualnya. Nah di sini sebetulnya kaum wanita ini harus mengerti gitu. Kalau tubuhmu tidak Anda jaga, sehingga tetap itunya kuat, nanti suamimu, ini mata dosa, jelalatan, saudara, kemana-mana, nangkep, saudara.
Dan ini bagian yang sering kali nggak disadari. Begitu suaminya jalalatan, kita malah teriak, hurra sapakara, sapakara. Tidak pernah gosok gigi, tidak mandi, hurra sapakara, sapakara. Kabur suamimu langsung. Percaya? Karena laki-laki itu, kita mengatakan, kenyataan berkata begitu, ketertarikannya kepada tubuh wanita, kecantikannya, tubuhnya, daya tarik seksualnya. Ngerti tidak? Dan itu yang Anda harus perhatikan. Apa yang membuat laki-laki bisa begitu? Karena yang kita tampilkan begitu. Anda harus sadari, kalau Anda berpakaian, kalau Anda tidak mau dikurang ajari orang, berpakaianlah yang baik. Karena tubuh perempuan itu punya daya tarik seksual. Tangkap saudara ya. Anda boleh pakai pakaian yang seperti apa di kamar aja, kalau Anda dengan suamimu. Kalau ada anakmu pun jangan. Lu mama kok kayak gitu sekarang? Jangan. Tapi kalau Anda dengan suamimu terserah. Itu bagian dari teknik yang Anda kembangkan itu. Boleh-boleh aja, tapi saya mau beritahu ini dasarnya. Kita berkata begitu. Ya. Coba bayangin lah. Tiap hari suami lihat Anda rorolan terus, kapan dibukanya? Nanti kalau pesta bulan depan. Jadi sebulan itu rorolan terus. Loh ini antena apa-apa, ini nggak jelas. Rorolan, dasteran. Aduh. Coba berikan suami itu pemandangan yang rada enak gitu loh saudara. Bukan lihat daster, sandal jepit, apalagi ya, makan pete, waduh, jadilah komplit. Nangkep saudara ya. Jadi Alkitab berkata, biarlah buah dagangannya selalu memuaskan. Itu kan menikmati tubuh sebetulnya. Makanya persetubuhan namanya. Anda harus bisa mengerti begini ya. Laki-laki digambarkan sebagai mata air. Wanita sebagai sumur atau kulah. Secara seksual, itu punya sifat karakter berbeda. Mata air itu kalau dibuka sumbatnya, keluar. Laki itu kalau mau hubungan seks, gampangan. Terangsang gitu ya, langsung ayo. Gitu aja. Kalau perempuan, nggak bisa. Itu sumur. Ada yang dalam. Gitu. Harus ditimba. Anda punya pompa, dipancing dulu. Pancing dulu. Itu nggak bisa langsung ayo, nggak bisa. Nggak bisa. Dan di sini orang nggak ngerti. Istri, tunduk pada suami. Ayo, sekarang. Kayak iklan KB aja ngerti. Anda harus tahu, itu perbedaannya. Ini Tuhan ngajarin. Alkitab yang berkata loh. Saya cuma menjelaskan. Sesuai dengan kitab Esra dan Nehemia, dijelaskan supaya ngerti. Jadi kalau laki itu gitu. Kalau suami istri bingung, saya mau beritahu. Begitu. Dibuka tuh sumbatnya, keluar deh. Di mana saja, kapan saja. Mau langsung. Itu mesin cepat panas, langsung. Kalau sudah selesai, tutup, berhenti, kerja. Gitu. Tapi kalau sumur itu ditimba. Nah, makanya Alkitab itu ngajari bagaimana cara nimbanya. Nah, ini luar biasa. Lihat pada ayat yang ke-18. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Lalu ayat 19, Tuhan ngomong di sini. Rusa yang manis, kijang yang jelita. Nah, Anda harus tahu cara menimbanya. Istri itu perlu dikasih pujian. Nah, itu perlu teknik-teknik tertentu untuk membuat dia bisa naik debit airnya. Sebelum di antaranya pujian. Makanya saya ngajari Anda muji istri tadi kan.
Siapa yang istrinya cantik? Wah, istri bilang, lumayan. Itu sudah nolong. Jangan ragu untuk memuji istri. Di depan orang atau secara pribadi. Di depan orang mungkin istri berkata, Allah, ben miliane ketok. Nah, pribadi tidak pernah ngomong. Karena secara pribadi, Anda ngomong dong, puji sesuatu apa aja. Apa aja yang kelihatan baik, dipuji. Senang ya. Terus di bawah itu harus naik. Dan itu lewat pujian, lewat sentuhan, itu akan membuat itu terjadi. Nah kalau itu dari, Pak, orang sabar, Pak, entek waktu nih, gitu. Nah, itu karena cinta, bukan. Kalau karena cinta, Anda akan punya waktu untuk itu. Ngerti, saudara? Jadi masing-masing Anda harus mengerti, memahami. Suami istri itu bedanya apa? Kalau hubungan seks selesai, suami selesai. Langsung bisa kerja, bisa macam-macam, bisa. Istri nggak bisa. Karena ketika debitnya naik, untuk turunnya pun pelan-pelan. Dia perlu waktu setelah itu untuk bicara, untuk apa. Dia bisa enjoy waktu itu. Dan ini bagian yang berbeda secara alamiah. Tuhan letakkannya begitu. Kalau kita nggak bisa memahami ini, ya akan sulit. Ya. Jadi dasarnya Anda harus mengerti bahwa itu merupakan bagian yang kita bisa nikmati. Coba renungkan lagi akan ayat-ayat ini. Saya berdoa akan memberikan masukan buat Anda dan saya lebih jauh lagi. Itu yang sebetulnya perlu. Di atas semuanya, komunikasi itu penting. Coba buat komunikasi yang baik. Dan minta dengan Tuhan. Kalau masih pergumulan berat, soal itu berat, tidak bicara begini. Coba doa. Minta dengan Tuhan. Kalau Abraham sampai masa tuanya, Allah tetap berikan kenikmatan seksual dalam dirinya. Kenapa tidak dengan kita? Dalam pengertian kita berkata, Tuhan, biarkan kami ini bisa menikmati. Bukan karena sekedar menikmati, tapi ekspresi kasih kami ini bisa utuh. Dan kami menikmati yang baik dari Tuhan. Kalau ini terjadi, saya yakin ini baik. Ternyata setelah kita menikah, tidak seperti yang banyak anak muda bayangkan. Orang masih muda, mikir istri, mikir keluarga, satu kata aja, supaya bisa seks. Tapi kita mengerti setelah berumah tangga, hanya sepersekian persen dari seluruh kehidupan kita. Tapi tetap itu penting. Dan tidak boleh hancur dalam kehidupan kita. Anda boleh punya semuanya. Dalam hal satu ini, hancur, saudara. Semua bisa berantakan. Karena ini bagian yang vital, bagian yang kunci dari keutuhan rumah tangga kita. Saya berdoa, kita bisa diberkati